Selamat datang di kuliah Statistika Industri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Zamal yang akan menjadi fasilitator pada kuliah ini. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik berkaitan dengan kita akan masuk ke penaksiran selang atau selang kepercayaan. Tadi sudah sedikit disinggung bahwa ada dua jenis estimasi atau penaksiran, ada estimasi titik, ada estimasi serang. Nah, di sini untuk estimasi titik itu tidak memadai seperti yang tadi sudah kita bahas. Sebentar. Oke. Sehingga di sini kita akan menggunakan serang kepercayaan bahwa untuk satu misalnya kita punya estimasi untuk rata-rata itu X bar, ya kita buat selang kepercayaan dengan batas atas dan batas bawah. Di sini batas atasnya dan di sini batas bawahnya dan batas atasnya. Nah, sebagai ilustrasi, nah di sini ini ilustrasi untuk selang kepercayaan. Misalnya kalian ingin mencari rata-rata, katakanlah di sini rata-rata jumlah kecelakaan per tahun gitu ya, di ruas jalan tol Cipali gitu. Nah, di sini kalian akan mencari nilai rata-rata jumlah kecelakaan per tahun di ruas jalan tol Cipali. Karena kalian tidak memiliki data populasinya, kalian melakukan proses sampling. Nah, di sini proses sampling yang kalian lakukan, lihat di sini bisa melakukan prosesnya 1 sampai 9 kali. Sekali lagi lihat dulu sumbu Y-nya. Dan di sini X bar-nya, rata-rata yang kalian dapatkan. Nah, misal untuk sampling yang pertama, rata-rata yang kalian dapatkan di titik A. Karena tahu kalian tuh kalau rata-rata ini merupakan estimasi titik yang harus kalian pastikan gitu, atau kalian udah tahu bahwa nilai A ini tuh pasti tidak akan sama atau tidak tahu sedekat apa dengan rata-rata sebenarnya, maka kalian membuat rentangnya gitu. Maka dibuat rentang batas bawah dan batas atas. Kalian melakukan proses sampling kedua, rata-ratanya di titik yang B ini gitu. Kalian buat rentangnya juga dan seterusnya. Nah, ketika kalian ketahui di mana letak mu-nya, nah di sini bisa terlihat bahwa dengan kalian melakukan proses estimasi dalam bentuk selang atau confidence interval, kalian akan mengetahui bahwa nilai mu itu ada dalam rentang yang sudah kalian buat, kecuali, nah lihat sini, yang keempat. Nah, keempat itu tidak kalian punya rata-rata di sini, rentangnya tuh tidak masuk ke si mu-nya. Nah, nanti akan kita bahas maksudnya ini apa. Itu dulu. Jadi ini ilustrasi selang kepercayaan. Intinya kalian membuat selang dari satu nilai estimasi yang kalian lakukan, nanti cara menentukan selang atau confidence intervalnya seperti apa akan kita bahas. Nah, ini jenis-jenis selang kepercayaannya nanti akan kita bahas. Untuk selang kepercayaan tadi tergantung parameter yang akan kalian hitung. Sekali lagi tergantung parameter ya. Kalau misalnya kalian tertarik dengan mu, nah nanti ada beberapa tahapan. Apakah kalian ingin mencari selang kepercayaan untuk satu populasi atau dua populasi? Oke. Nah, dari satu populasi seperti yang kita bahas di bahasan minggu lalu, simpangan bakunya diketahui atau tidak? Kalau diketahui, tentunya di sini kalian bisa menggunakan statistik Z. Oke. Kalau misalnya tidak diketahui dan misalnya di sini kalian mendapatkan nilai N atau nilai jumlah sampelnya itu kurang dari 30, maka di sini kalian seperti biasa menggunakan statistik T. Nah, begitu pula seterusnya. Itu kalau misalnya untuk selang kepercayaan mu, atau yang ingin kalian cari adalah rata-rata. Nah, yang selanjutnya kalian ingin mencarinya proporsi dan variansi, akan kita bahas minggu depan. Oke, sekarang kita masuk ke selang kepercayaan saat kalian ingin menghitung untuk mu dari populasi normal dengan variansi diketahui.
Oke, sekarang kita masuk yang pertama. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu sedikit terkait dengan konsepnya seperti apa. Nah, konsep selang interval seperti yang sudah kita tadi ketahui bahwa di sini kalian memiliki suatu nilai rataan. Katakan rataannya adalah X bar. Rata-rata dari sampel ya sekali lagi. Nah, di sini kalian ingin mengetahui berapa rentang yang harus dibuat dari si nilai X bar ini. Yang mana rentangnya itu kan adalah suatu nilai L atau rentang batas bawah dan batas atas. Nah, pertanyaannya bagaimana kalian menentukan si batas bawah dan batas atas ini? Oke, berarti kalau misalnya kita gambar si distribusi normal dari si rata-ratanya, nah di sini nilai X bar. Nah, kalian ingin mengetahui nilai L atau nilai di sini X bar 1 yang itu L, dan di sini nilai U-nya, kan yaitu X bar 2. Nah, berarti kalian akan memiliki suatu daerah luasan probabilitas yang ada di tengah-tengah ini kan, untuk mengetahui berapa nilai X1 dan nilai X2-nya. Nah, nilai inilah atau nilai si batasan inilah yang akan kalian cari untuk mendapatkan nilai X1 dan X2 seperti yang sudah kita bahas biasanya di tabel. Nah, yang biasa kita bahas di tabel adalah ketika kalian mengetahui nilai alfanya. Nilai alfanya katakanlah di sini dan di sini gitu. Berarti nilai yang ada dalam batas si atau di bawah, grafik ini adalah nilai 1 min alfa. Ya, itu dulu yang pertama, bahwa yang ingin kalian cari adalah nilai batas bawah dan batas atas, yang mana batas atasnya tuh harus ada dalam satu, probabilitas tertentu, yaitu 1 min alfa. Nah, sekarang gitu ya, kalian tadi memiliki populasi dengan mu-nya diketahui, sigma-nya diketahui, dan distribusinya normal. Jadi kalau misalnya kalian memiliki populasi dengan distribusi normal, kalian mendapatkan statistik X bar yang dapat kalian transformasikan menjadi statistik Z, oke. Nah, berarti nilai, eee, statistik dari X bar yang sudah kalian buat grafiknya di atas, kalian harus ubah menjadi statistik Z yang standar atau statistik Z yang baku. Di mana di sini kalian memiliki nilai mu, dan di sini kalian memiliki batas bawah, mu 1, dan batas atas, mu 2 gitu ya. Kalian harus sorry, ini Z1 aja dan Z2, ini nilai Z-nya ya. Nah, nilai kalian harus buat, istilahnya tuh ditransformasi dari X bar menjadi nilai Z ini. Proses transformasinya berarti di sini kalian ingin mencari probabilitas yang menyebabkan nilai Z1 atau nilai Z di antara Z1 dengan Z2 kan? Yang mana di sini harus memenuhi syarat bahwa probabilitasnya, nah harus sama dengan ini, yaitu 1 min alfa. Sekali lagi, ini caranya untuk kalian mendapatkan nilai si Z1 dan Z2. Nah, kemudian, nah di sini kita udah dapatkan, kemudian kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah mengetahui bahwa kita akan cari nilai Z, ini Z1, ini Z2. Nah, nilai probabilitas dari Z, di mana Z ini tuh harus ada di batas bawah dan batas atasnya, yang akan menyebabkan dia proporsinya tuh 1 min alfa, karena di sini probabilitasnya 1 min alfa. Nah, sekarang di sini kalian sudah memiliki nilai Z, Z1 dan Z2. Z ini akan menjadi nilai tadi X bar yang kalian estimasi, dan kalian sudah mendapatkan nilai,
nilai standarnya seperti apa, Z1 dan Z2. Nah, maka di sini untuk mendapatkan tadi nilai Z ini didapatkan dari X bar dikurangi dengan mu dibagi dengan sigma per akar N. Berarti di sini kalian sudah mendapatkan nilainya. Kemudian di sini maka kalian akan mencari probabilitas untuk Z2 dan Z1. Nah, setelah ini kalian tinggal operasikan secara matematis saja. Jadi untuk masing-masing ruas Z1 dan Z2, kalian kalikan dengan masing-masing sigma dibagi N, berarti di sini kalian dapat P Z1 dikali sigma per akar N dari X bar min mu, Z2 sigma dibagi akar N, sama dengan 1 min alfa. Dan seterusnya, berarti di sini kalian ingin, karena yang ingin kalian cari adalah nilai mu-nya di sini, maka di sini kalian akan mencari nilai probabilitas di sini karena Z1-nya adalah di sini adalah di sebelah kiri, di sini kan ada nilai alfanya, berarti di sini alfa per 2 dan di sini juga alfa per 2 kan. Karena di sini kalian ingin mencari 1 min alfa. Oke, maka di sini harus dibagi untuk bagian kirinya per 2 dan bagian kanannya tentunya dia harus dibagi dengan sama rata. Maka di sini seperti yang sudah kita jelaskan di tabel juga pada minggu yang lalu, berarti Z alfa per 2, berarti di sini nilainya minus. Kenapa minus? Karena di sini kan nilainya 0 ya. Biasanya tuh untuk yang si standar deviasi, untuk nilai distribusi Z yang standar. Nah, kemudian di sini karena kalian sudah mendapatkan yang kalian ingin cari adalah nilai mu, berarti di sini X bar dikurangi dengan minus Z alfa per 2 dikali dengan sigma per akar N, nilai mu-nya. Kemudian berarti di sini kalian dapatkan X bar ditambah Z alfa per 2 kali sigma per akar N. Sama dengan 1 min alfa. Sorry, kecil banget. Nah, kurang lebih seperti itu, sehingga hasil akhirnya adalah yang ini, yang kalian lihat di slide kalian, dan saya juga udah upload ya. Nah, nilai ini didapatkan untuk, sorry ini nggak ada ini ya, berarti ini P, X bar dikurangi Z alfa per 2, tadi ini sigma akar N, ini nilai mu, tambah alfa per 2, sigma per akar N, sama dengan 1 min alfa. Sehingga di sini untuk nilai mu kalian dapatkan adalah ada di antara rentang batas bawah dan batas atas. Batas bawahnya ini adalah X bar dikurangi Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Jadi nilai yang ini sama. Berarti di sini kalian mencari X bar dikurangi Z alfa per 2 dikali sigma bagi akar N. Mu X bar ditambah Z alfa per 2 sigma per akar N. Atau secara lebih ringkas, di sini kalian bisa diketahui bahwa nilai X bar-nya ini kalau mencari rentang berarti plus minus. Bisa di atas, bisa di bawah untuk Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Jadi ini untuk mencari selang kepercayaannya. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau misalnya kalian memiliki nilai alfa sama dengan 5%, berarti selang kepercayaannya atau confidence interval ya, yang tadi kita bahas, adalah 1 min alfa sama dengan 95%. Nah, nilai ini adalah nilai 1 min alfa, 95%. Oke, pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan ini? Ini tuh maksudnya apa? Apa yang dimaksud dengan selang kepercayaan 95%? Oke, jawabannya kita kembali lagi ke ilustrasi yang tadi sudah kita buat. Kalian melakukan proses pencarian data untuk mendapatkan nilai rata-rata jumlah kecelakaan per tahun di ruas jalan tol Cipali. Nah, dalam keterangan kalian, kalian kasih tahu bahwa di sini confidence interval 95%.
Nah, yang dimaksud dengan confidence interval 95% adalah, nah misal kalian melakukan sampling di sini 9 kali, kan ada satu sampling atau ada satu sampel yang dia itu tidak memuat nilai parameter sebenarnya. Nah, jadi yang dimaksud dengan confidence interval 95% atau bahasa lainnya adalah proses sampling yang kalian lakukan atau nilai rata-rata yang kalian lakukan itu adalah benar untuk setiap 9 kali proses sampling dari 10 kali prosesnya gitu. Lihat di sini ada satu satu rata-rata yang dia itu di luar nilai mu yang sebetulnya gitu. Walaupun dia sudah memiliki rentang gitu. Nah, tapi yang lainnya kan yang ke satu di A, di B, di C, ini yang D kan, yang D nggak masuk gitu, yang E, F, G, H, I. Nah, dia memiliki nilai selang kepercayaan yang memuat nilai mu, tapi satu tidak memuat nilai mu. Nah, ini yang dimaksud dengan confidence interval 95%. Jadi tadi yang dimaksud confidence interval 95% adalah sekali lagi, jadi selama kalian melakukan proses sampling dan kalian memetakan berapa rata-rata dan selang kepercayaannya, nah satu dari 10 proses sampling tidak memuat parameter yang sebenarnya. Nah, kurang lebih itu. Jadi kalau kalian mendengar kata confidence interval dan lain sebagainya, berarti kepercayaan data ini tuh ada kemungkinan salah satu dari 10 proses sampling. Kurang lebih seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, silahkan untuk dikerjakan. Kita lanjutkan ya. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke selang kepercayaan apabila, nah tadi kan kasus yang pertama, populasi normal, mu diketahui, sigma diketahui. Nah, yang kedua di sini lihat, simpangan baku atau si sigmanya tuh tidak diketahui, tapi populasi diasumsikan normal. Oke, Niko, di kasus yang kedua ini, statistik yang digunakan statistik T kan. Tuh, jadi kenapa menggunakan T? Karena lihat secara grafik gitu ya, distribusi T itu dia mengakomodasi untuk kalian melakukan proses sampling dengan informasi yang sedikit gitu. Jadi tadi jawabannya kenapa statistika yang digunakan adalah statistik T gitu, karena ada dua hal. Hal yang pertama, si sigmanya tidak diketahui menyebabkan ketidakpastiannya tinggi dan tadi N-nya rendah gitu. Mengapa T yang digunakan ya karena secara grafik seperti ini gitu. Secara grafik dan secara matematis distribusi T itu mengakomodasi untuk informasi yang sedikit didapatkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya lanjutkan. Jadi secara konsep itu sama ya, kalau misalnya kalian tadi secara konseptual itu sama, ketika kalian tadi memiliki satu satu apa, satu proses untuk penyampelan gitu ya, dan kalian akan melakukan proses estimasi gitu, estimasi selang. Nah, di sini saat kalian ingin melakukan proses estimasi selang dengan kondisi tadi sigmanya tidak diketahui ya, kemudian N-nya juga kurang dari 30, kalian akan mendapatkan statistik T. Mengapa statistik T tadi sudah dijelaskan, sehingga kalau misalnya kalian mendapatkan tadi katakanlah N-nya sedikit 5 dan lain sebagainya, kalian ingin misalkan kalian mendapatkan N-nya 5 gitu. Kalian mendapatkan suatu nilai X bar dan kalian ingin mencari atau mengestimasi ya, estimasi nilai mu berdasarkan X bar, nah maka
kalian ingin mencari nilai probabilitas si batas bawah, sorry yang ini dulu, kalian akan mencari batas bawah, lower bound, kemudian untuk nilai mu, dan kalian ingin mencari nilai upper bound-nya kan. Nah, di sini, karena kalian mengetahui nilai X bar-nya, maka kalian bisa melakukan proses estimasinya. Berarti kalian melakukan proses estimasi dengan bantuan statistik T, di mana statistik T ini kalian akan memiliki nilainya dari X bar dikurangi mu dibagi, nah karena tadi nilai sigmanya tidak diketahui, atau sigma dari populasinya tidak diketahui, kalian menggunakan S dibagi dengan akar N. S ini apa? S ini adalah nilai standar deviasi dari sampel, karena data inilah yang kalian miliki. Kenapa kalian menggunakan standar deviasi sampel? Ya, karena ini informasi yang kalian dapat, gitu. Contoh tadi yang saya tanyakan ke Otmar Daud, gitu. Ketika kalian punya nilai PIE, itu sampelnya cuma satu data, ya nilai satu data inilah yang dijadikan estimasi terbaiknya, gitu. Nah, di sini juga sama, nilai standar deviasi sampel yang kalian gunakan. Maka, di sini kalian ingin melakukan proses estimasi lower bound dan upper bound. Nah, tadi kalian ingin melakukan estimasi ini tuh dengan selang kepercayaannya berapa gitu. Selang kepercayaannya berapa? Misalnya kalian ingin membuat selang kepercayaannya tuh 95%. Maka ya tadi kita buat dulu grafiknya, kurang lebih grafiknya seperti ini untuk yang T. Maka kalian akan mendapatkan nilai T di sini, dan kalian ingin si nilai T ini, dia menjadi estimator yang baik bagi nilai mu ini. Maka kalian dengan 95% ini otomatis harus mencari nilai minus T alfa per 2, dan di sini yang plus T alfa per 2, sorry, alfa, T alfa per 2 yang mana, nah di sini berarti ini alfa per 2, di sini juga alfa per 2 kan? Nah ini, berarti kalian akan mencari nilai min T alfa per 2 dan T alfa per 2 untuk masing-masing lower bound dan upper bound-nya. Maka sama, kalian akan mencari probabilitas, dalam kurung berarti ini min T alfa per 2, kalian akan mendapatkan statistik T dari sini, kemudian upper bound-nya T alfa per 2 juga. Yang mana di sini nilai masing-masing tuh harus memenuhi nilai 1 minus alfa atau nilai probabilitas 95%. Nah, karena kita ketahui nilai T ini tuh didapatkan dari sini, maka sama P probabilitas min T alfa per 2, ya kalian lakukan proses penjabarannya dibagi mu dikurangi dengan S per akar N T alfa per 2 sama dengan 1 min alfa. Nah, ini kalian lakukan lagi proses penjabarannya seperti yang tadi Z. Sehingga didapatkan, untuk kalian mendapatkan nilai mu, itu estimasi nilai mu itu ada di antara nilai X bar min T alfa per 2 dikali dengan di sini S per akar N, dan juga ada di antara upper bound-nya X bar ditambah T alfa per 2 S per akar N. Nah ini, jadi didapatnya dari mana sih persamaan yang tadi yang ini? Didapatnya kita dari persamaan yang sudah kita bahas ini. Jadi kurang lebih itu. Nah di sini, kalau sekali lagi, kalau kita memiliki suatu syarat si populasi yang kita hitungnya tidak memiliki atau tidak diketahui si standar deviasi populasinya, dan nilai N atau nilai datanya kurang dari 30. Oke, sekarang untuk contoh soal lagi silakan dikerjakan ya. Baik, kuliah hari ini telah selesai. Kita akan bertemu pada segmen selanjutnya. Saya mengharapkan semua yang telah disampaikan pada segmen kali ini bisa kembali direview, dan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tugas atau latihan soal bisa kembali dikerjakan untuk memperdalam dari sisi pemahaman materi dari saudara sekalian.